Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Academic Reading. Ibu doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, kita selalu sehat, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, seperti biasa kita awali dulu dengan visi dan misi dari STK Pelatan Semasiro maupun visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kita awali dengan visi dan misi dari STK Pelatan Semasiro. Yang pertama yaitu visinya menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidikan profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, yaitu mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, yaitu menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Itu adalah visi dan misi dari STKP Latansa Masyiro. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Visinya adalah mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah pertama mengembangkan dan memantapkan prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik, terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Dan yang terakhir adalah menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris baik dalam maupun luar negeri. Itu adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang kita lanjut ke hal berikutnya. Ini adalah materi untuk hari ini, yaitu pre-reading, whilst reading, and after reading activities. Apa sih pre-reading, whilst reading, and after reading activities? Kita lihat. Pre-reading activities itu adalah aktivitas yang dilakukan sebelum membaca. Apa sih yang harus kita lakukan sebelum membaca? Mari kita lihat. Pre-reading activities can help learner prepare for the read. What are the benefits of pre-reading? Jadi pre-reading itu membantu learners menyiapkan apa yang mau dibaca. Jadi itu aktivitas pre-reading itu adalah intinya membantu learners, pembelajar untuk menyiapkan apa yang ingin dibaca. Apa sih benefits-nya dari pre-reading? Benefits-nya dari pre-reading adalah there are several benefits. Ada beberapa benefits ketika melakukan pre-reading, yaitu pertama, pre-reading activities can help the learner to be more prepared for what they are about to read. Jadi, pre-reading aktivitas ini membantu learner untuk lebih siap tentang apa yang akan dibaca. Ya, it can help them anticipate the topic of the reading activity.
Ya, jadi ini membantu mereka untuk mengantisipasi topik-topik dalam membaca. Jadi intinya pre-reading itu untuk menyiapkan pembaca tentang apa yang akan dia baca. Here are 10 pre-reading activities to use in class. Ada 10 pre-reading activities yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah speed, ya. Discussions, brainstorming, pictures, the title, storytelling, start conversation, Pictionary, purpose, and video. Kalau speed itu adalah, ya, prepare one or two simple questions related to the topic of the reading. Ask the class to make two rows facing each other. Then encourage your learners to ask each other the question, but warn them that only have 60 seconds to do so. Jadi intinya speed, maksudnya nomor satu ini sebenarnya speed chatting ya. Jadi sebelum mulai membaca, kita bertanya dulu ya. Simple questions, kita buat simple question mengenai topik yang dibaca. Kalau yang kedua itu discussions. Jadi discussion ini adalah kita encourage learners to have a discussion about the topic of the reading. Ya. Jadi kita intinya berdiskusi tentang topik yang akan dibaca. Jadi kita siapkan beberapa kalimat atau tentang opini mengenai text readingnya. Kalau yang ketiga yaitu brainstorming. Brainstorming itu adalah kita give the class 5 minutes to brainstorm ideas relating to the topic of the reading. Then give them a further 5 minutes to organize the idea and to form sentences. Ya, jadi brainstorming ini kita berikan waktu ke mereka ya untuk menelaah topik yang akan dibaca ya, untuk mengorganisasi ide-ide mereka tentang bacaan yang akan mereka baca menjadi sebuah kalimat. Yang keempat yaitu pictures. Pictures itu jadi kita menggunakan pictures, gambar yang berhubungan dengan topik yang akan dibaca ya. Jadi learner itu make small group, membuat grup kecil ya, dan give each group copy of the picture. Jadi mereka memberikan picture masing-masing pada grup yang lain ya. Jadi mereka memberikan pictures yang berhubungan dengan teks bacaan, lalu mereka menebak apa sih dari picture tersebut teks ini mengenai apa gitu. Selanjutnya the title. The title itu ask the student to make small group and tell the group the title of the reading ya. Jadi ini adalah kita melihat judulnya lalu memberikan judulnya, memberitahu kepada teman kita apa sih judul yang akan kita baca. Selanjutnya itu adalah storytelling. Storytelling itu adalah kita membuat narasi yang related, yang berhubungan dengan topik yang akan dibaca. Jadi kita membuat story, cerita mengenai apa sih yang akan dibaca versi kita sendiri. Kalau yang ketujuh, short conversation itu adalah this time give the student a sentence from the reading. The student then have a conversation with a partner about the sentence. Jadi kita memberikan membuat kalimat dari teks yang ada di dalam membuat kalimat dari teks yang ada dalam teks bacaan, lalu kita buat conversation dengan teman kita. Yang kedelapan itu Pictionary ya. Pictionary itu select some of the keywords from the text ya. Jadi kita mengambil
memilih keyword yang ada di dalam teks, ya. Jadi, terus kita seperti ada game, ya. Jadi kita teman grup yang lain memberikan clue tentang apa sih keyword yang ada pada grup yang lainnya. Ini seperti game. Purpose-nya apa? Ya, purpose yang ke-9 yaitu adalah give the students a purpose for completing the reading. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan bacaannya, ya. Yang terakhir adalah videos. Videos itu adalah jadi kita menemukan short video, kita mencari short video yang related, yang sesuai dengan topik dalam bacaan, ya. Jadi setelah kita melihat videonya, after watching the video, prepare some simple discussion questions. Jadi kita setelah melihat video yang related dengan materi pada bukan materi, pada teks yang akan dibaca, kita membuat discussion questions, membuat pertanyaan, ya. Jadi seperti tanya jawab berdasarkan video yang kita baca, ya. Itu adalah aktivitas dari pre-reading, ada 10. Selanjutnya adalah while reading activities. Apa sih while reading activities? While reading itu adalah ya aktivitas yang dilakukan ketika membaca. While reading activities are defined as activities that help students focus on aspect of the text and to understand it better. Jadi kalau pre-reading tadi aktivitas sebelum membaca. Nah, kalau while reading ini adalah aktivitas membacanya itu sendiri. Jadi ini adalah aktivitas yang membantu, dikatakan bahwa aktivitas membantu siswa fokus pada aspek-aspek yang ada dalam teks untuk memahami lebih baik tentang teks yang dibaca. The goal of this activity is to help learners to deal as they would deal with it as if the text was written in the first language. Jadi, tujuannya adalah untuk membantu pembelajar untuk mengerti, ya, mengerti tentang teks yang akan mereka baca. During this stage, students will be able to confirm predictions, gather information, and organize information. Jadi, pada tahap while reading ini, students akan bisa mengkonfirmasi prediksi yang akan datang. Artinya, dia bisa mampu memprediksikan apa yang terjadi setelah membaca teks. Yang kedua itu gather information, yaitu mendapatkan atau mengumpulkan informasi. Yang ketiga itu organize information, yaitu mengorganisasikan informasi supaya membantu kita memahami teks bacaan. These are some example of while reading activities that you can use in the classroom. Ada 11 activities dalam while reading. Yang pertama adalah identify topic sentence, ya. Ini sudah jelas, jadi dia mengidentify topic sentence and the main idea of the paragraph. Yang kedua itu general and specific idea, ya. Jadi distinguish between general and specific ideas. General idea usually express the main point or main idea of a piece of writing, and jadi general idea itu mengekspresikan poin utama atau main idea, ide pokok dari sebuah tulisan, sebuah teks. Kalau specific idea itu provide evidence to further define the general. Jadi specific idea itu untuk mendukung bukti-bukti dari main idea yang ada pada general. Yang ketiga yaitu identify the connectors. Identify the connectors itu to see how they link ideas within the text. Jadi kita melihat bagaimana konektor ini menghubungkan ide-ide yang ada dalam sebuah teks. Yang keempat itu confirm predictions.
check whether or not prediction and guess are confirmed. This is something that can be done when a reading class might start with one of these pre-reading activities. Jadi, confirm prediction ini, jadi kita mengecek prediksi atau mengira apa sih yang akan terjadi dalam teks ini setelah kita melakukan pre-reading tadi ya. Yang kelima itu skim a text for specific information. Jadi kita melakukan skimming untuk mencari informasi-informasi spesifik. Yang keenam, answer literal and inferential questions. Jadi answer literal and inferential question ini kita refers to what the text says, and inferential is using the text as a starting point to get a deeper meaning. Jadi kita menggunakan answer literal ini untuk melihat apa sih yang teks ini bicarakan, dan kita kalau inferential question ini kita untuk mendapatkan deeper meaning dari apa yang kita baca. Yang ketujuh itu inferring. Another while listening activity consists of inferring the meaning of new words using the context. Ya, itu inferring. Jadi kita melakukan inferring ini listening activity mengenai new words ya yang ada dalam teks. Yang kedelapan itu coding text. Coding text itu involve teaching students a method of margin marking so they can place a question mark next to a statement they don't understand or an exclamation mark next to something that surprised them. Jadi ini menggunakan kode-kode ya. Yang kesembilan, students to students conversation. Ini adalah artinya ada dua student melakukan conversation mengenai teks. This type of activity is one that promotes the integration of two more skills than you read the paragraph. You talk to a classmate and you listen to what he or she has to say. Jadi kita yang tadi seperti dibilang, student dengan student conversation mengenai teks ya. Jadi yang satu menjelaskan teksnya, yang satu mendengarkan. Yang ke-10 yaitu scan a text for specific information. Jadi ini menggunakan teknik, kalau tadi menggunakan teknik skimming, sekarang menggunakan teknik scanning ya. Scanning untuk mencari specific information, yaitu reading text quickly. Dan yang terakhir adalah answer short quiz ya. This is a traditional way to assess if students have learned something from the reading. However, you can make a difference by using online tools to collect those answer. Jadi menjawab short quiz ini untuk memahami bahwa paham nggak sih sebenarnya kalian tentang apa yang kalian baca gitu. Nah, itulah tadi aktivitas dari while reading. Sekarang kita masuk ke aktivitas after reading, yaitu student often finish a reading, close the book. Jadi setelah selesai membaca, udah ditutup aja bukunya, ya. And don't think about it again until they arrive in class. Jadi tidak memikirkan lagi sampai mereka tiba di kelas. The following activities can be used after a reading to help students analyze concept for a deeper understanding of ideas and organize information. Jadi aktivitas-aktivitas di bawah ini bisa digunakan setelah membaca untuk membantu siswa menganalisa konsep dan untuk memahami secara lebih dalam mengenai ide-ide dan informasi-informasi yang ada di dalam sebuah teks bacaan. Yang pertama itu adalah graphic organizer, ada quiz question, summary writing, outlining, and creative testing. Yang pertama adalah graphic organizer, jadi encourage student to use graphic organized chat or maps concept. Jadi kita mengencourage siswa untuk menggunakan graph ya, to help them visualize concept. Jadi untuk membantu mereka memvisualisasikan konsep dan hubungan inti antara ide dengan apa yang mereka baca. Jadi setelah membaca, mereka membuat semacam graph atau map mengenai teks bacaan yang tadi dibaca ya.
untuk membantu memvisualisasikan konsep ya dari ide-ide yang dibaca tadi. Yang kedua yaitu quiz questions. Quiz questions ini adalah after read a chapter or section of a chapter in the course textbook, ask students to develop questions for a quiz. Ya, jadi intinya quiz question ini kita memaksa atau membuat siswa untuk membuat questions mengenai teks yang ada dalam yang tadi dibaca. Jadi membuat pertanyaan berdasarkan teks yang tadi dibaca ya. Itu quiz question. Yang ketiga itu adalah summary writing. Summary writing itu adalah menulis kesimpulan ya. Kita minta siswa kita to write a summary of the main point of a text or passage. Jadi summary writing ini kita membuat atau menulis summary, kesimpulan tentang main point dari teks yang tadi dibaca. Yang terakhir adalah outlining. Outlining itu adalah apa sih? Jadi kita menulis outline ini untuk melihat organisasi dari sebuah teks secara baik dan untuk mengingat konsep-konsep yang ada dalam teks ya. Penekanannya adalah how students see the relationship between ideas being presented. Jadi untuk melihat ide-ide yang ditampilkan ya. Apa sih kepentingannya outlining ini? Jadi they are able to distinguish the main ideas from the supporting details and organize the information in a logical format. Jadi bisa membedakan, bisa distinguish main idea dengan supporting details. Itu outlining. Dan yang terakhir adalah creative testing. Jadi creative testing ini adalah kita mengevaluasi bagaimana atau seberapa banyak siswa memahami teks bacaannya dan to see how confident students are when answering question about a text. Jadi ini kita membuat tes mengenai teks bacaan lalu di siswa atau mahasiswa membuat siswa menjawab teks soal berdasarkan teks. Ya. Itulah pemaparan materi pada hari ini. Thank you so much for your attention. If you have any question, please let me know in the discussion sessions. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.